Jadi pas kita mudeng ada cewek, kita langsung kejar. Nah, jadi jaraknya cepat kalau kita kejar. Nah, tapi pas kita sampai di jalan itu udah nggak ada orang. Jelasnya itu dia tuh bukan jalan. Jadi kalau orang jalan kita bisa ngelihat dari Telapak makanya lihat dari cara jalan tubuh ya, gesturnya ya. gestur tubuh untuk jalan. Ini tuh kayak dia tuh ngambang. Jadi kayak set. Pas pindah itu sebenarnya kosan yang baru aman, tapi kayak masih ke bawah aja gitu mistisnya, kayak masih kayak dengerin suara benda tajam, padahal enggak, tapi kayak ke bawah banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue RJ Mutakin di diskusi mistis. Semoga kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini gue kedatangan narasumber, sebetulnya sahabat lama yang udah beberapa tahun mungkin gak ketemu ya Bang. Silahkan perkenalan. Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Hendrik Ipir, lebih sering dikenal dengan Papi Gacor. Papi Gacor. Kesibukan Papi Gacor apa? Kesibukan saat ini nge-vlog sama mantan. Mantan ya? TikTok juga, YouTube juga, YouTube-nya. YouTube-nya Papi Gacor. Papi Gacor. Mungkin sebelum ke cerita, boleh sedikit kisi-kisinya ceritanya? Ceritanya tentang pengalaman waktu ketemu dengan makhluk astral yang rambutnya panjang. Oke, siap. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kita makin berkembang. Silahkan lanjut Bang Hendrik. Langsung ke cerita ya. Jadi waktu itu sih malam-malam kan kita bareng teman ngumpul di depan kontrakan. Jadi kebetulan kontrakan kita itu menghadapnya langsung ke lapangan bola. Jadi lapangan bola tuh sepi banget, terus ada jalanan. Nah, lagi gitaran. Terus pas lagi gitaran, tiba-tiba ada sekitar jam 1:30 malam lah, ada cewek yang lewat. Itu cewek putih. Nah, kita itu baru mudeng setelah kita lihat jam 1:30 gitu. Nggak mungkin jam 1:30, sedangkan sebelum lapangan itu makam, jadi nggak ada rumah. Itu kuburan? Iya, kuburan, lapangan, pokoknya jalanan ini tuh sepi. Baru ada kampung sebelah. Nah, jadi nggak mungkin banget jam segitu ada orang yang cewek, apalagi malam-malam sendiri jalan kaki. Nah, tapi kita pas ngelihat dia lewat, jadi kita masing-masing sambil noleh, oh jam segini ada cewek yang lewat gitu. Itu yang lihat semuanya berarti yang lama? 3 orang, kita sekitar 5 orang deh. Yang lihat 3, karena kebetulan yang menghadap ke sana tuh 3. Nah, 2 ini menghadap ke sini, kan berlima tuh. Terus pas kita bertiga nih lihat dia, kan benar nggak sih? Nah, karena penasaran, langsung kita nyamperin, lari ke sana. Jadi jarak kita duduk sama jalan tuh sekitar 6 meter lah. 6 meteran. Ya. Jadi pas kita mudeng ada cewek, kita langsung kejar. Nah, jadi jaraknya cepat kalau kita kejar. Nah, tapi pas kita sampai di jalan itu udah nggak ada orang. Itu Hilang. Nah, dan jelasnya itu dia tuh bukan jalan. Jadi kalau orang jalan kita bisa ngelihat dari
telapak apa telapak maksudnya? makanya lihat dari cara jalan tubuh ya, Gesturnya ya. gestur tubuh untuk jalan ini tuh kayak dia tuh ngambang, jadi kayak set, jadi kayak benar-benar dia set gitu. Jadi pas kita noleh gini kita kejar tuh udah nggak ada, padahalnya kalau memang dia mau belok ke rumah atau gang itu masih jauh, Berarti masih kelihatan lah ya. masih kelihatan harusnya, karena pas dia lewat kita langsung kejar nggak ada. Nah di situ lapangan tuh banyak pohon-pohon gede memang. Oh, gitu. Di samping lapangannya ada rel Rel kereta. Terus Nah itu sekitar jam 1-an lah, setengah 1 mau ke jam 1. Nah terus lanjut, nah kirain dari situ selesai, tapi emang udah punya firasat nggak enak gitu. Terus akhirnya kita bubar tidur. Nah kebetulan kan ngontrak itu sendiri, jadi kontrakan itu sekitar 12 pintu berhadapan. Nah malam itu nggak tenang, terus kayak udah nggak enak suasana. Terus ada suara di depan kontrakan tuh kayak orang narik benda tajam, tau gak sih benda tajam kayak golok ditarik dari itunya ya. enggak, bukan ditarik dari ini, ditarik ke Oh, lantai sejalanan gitu ya. iya, kalau jadi kan di antara kontrakan ini kan lantai coran gitu. Jadi kayak bunyi golok, pokoknya barang besi yang ditarik yang iya. kayak gitu. Itu kondisi Bang Hendrik di dalam kosan apa di mana? Udah di dalam kosan, Di dalam kosan. udah sendiri kan, ngekos sendiri. Nah ingat banget, jadi pas setelah dengar bunyi itu udah semakin nggak bisa tidur tuh, dengerin aja, tapi tiba-tiba semakin didengarin akhirnya hilang suaranya. Nah terus didiamin hilang. Terus kalau didengarin lagi ntar ada lagi, mulai bunyi lagi tuh serak gitu. Lama berarti. Lama, jadi suaranya itu jelas banget gitu, pokoknya suara besi yang ditarik ke jalanan tuh jelas gitu. Jadi malam itu tuh memang benar-benar nggak bisa tidur karena pertama udah ngeliat, dan itu kayak pertama kali emang ngeliat makhluk yang jelas sih. Maksudnya malam itu tuh karena mungkin orang pertama yang ngeliat juga, jadi mungkin pas dia lewat itu orang pertama yang ngeliat. Jadi pas tanya temen, dia kan tadi cewek, iya. Nah kita langsung kejar. Jadi kayak mungkin orang pertama yang ngeliat dan mungkin baru ngeliat sejelas itu. Jadi takut, cemas. Nah, jadi dia tuh bajunya putih panjang, rambutnya itu turun tapi nutupin lurus. Jadi dia mukanya enggak, karena dia tuh fokusnya tuh ke depan. Jadi jalannya ini kayak jalan ngambangnya terus kayak gini, gitu makhluknya. Sama tadi kan sempat di awal Bang Hendrik cerita tentang yang setelah Bang Hendrik tidur ada yang ngelimutin. Nah jadi setelah bunyi itu, jadi ingat banget di malam itu tuh emang gerah. Terus posisi selimut itu masih jauh dari tempat tidur, makanya jauh dari kasur karena dilipatnya di pinggir. Nah cuma karena malam itu nggak tenang, dipaksain tidur. Nah karena bunyi suara itu tuh sekitar sampai jam 2-an lebih. Jadi karena saking takut khawatirnya, tidurnya itu sekitar jam 3-an lebih baru bisa tidur karena takut. Cuma karena emang ngantuk dipaksa tidur. Nah inget banget malam itu karena gerah, jadi tuh nggak selimutan. Nah pas bangun paginya itu selimut tuh udah nempel di badan. Itu pas nyelimutin kerasa nggak ada yang nyelimutin? Kayak kalau dibilang kerasa tapi kayak nggak berasa. Cuma kalau diinget kayak emang ada orang di pinggir yang lagi nyelimutin gitu, kayak sadar nggak sadar gitu. Jadi malam itu gerah, jadi tidur tuh emang celana pendek, baju kaos. Nah ingat banget deh, selimut itu posisinya di pinggiran kasur, emang masih posisi lipat. Nah pas bangun besok pagi udah posisi diselimutin badannya, terus kaget, terus sempat langsung cerita ke tetangga. Nah ternyata bunyi ini pun ada satu tetangga yang ikut dengar, yang malam itu ikut ngeliat. Itu yang saya mau tanyain tadi, apakah teman yang berlima ini sempat dengar suara yang Bang Hendrik dengar nggak sih? Oh enggak, jadi yang di kosan kita ini kebetulan yang ngekos itu dari berlima cuma bertiga. Yang 2 pulang, yang 3 ini ngekos di kedekatan. Cuma yang dengar ini saya dan teman saya yang satu yang ikutan ngeliat setan itu, entah makhluk apa itu. Dia ikutan dengar suara itu. Nah besoknya saya cerita, malam tadi ada suara sama saya diselimutin. Dia bilang dia dengar juga suara kayak gitu. Ya ini
Sampai akhirnya setelah Bang Hendrik keesokan harinya nggak ada kejadian lagi. Nah, semenjak kejadian itu, jadi setiap malam udah jarang banget bisa tidur cepat karena masih kebayang gitu, kebayang terus. Kebayangnya karena kalau malam semenjak kejadian itu ada beberapa malam yang masih ada suara itu, tapi nggak sekencang malam waktu itu, malam pertama. Pas Bang Hendrik sempat gue penasaran mau ngecek nih apa udah di dalam nggak aja. Berani, parno banget namanya begitu. Tapi emang malam itu sadar nggak sadar karena berasa banget kayak ada orang yang ada di samping nemenin tidur ya. Iya, kayak ada orang di samping. Kan kita tidur, kayak kita ngerasa ada orang di samping terus duduk di samping kita, tahu nggak sih? Iya. Tapi kayak kita tuh sadar nggak sadar, tapi kita ngerasa ada orang di samping. Berasa ada orang di samping kita. Kalau kita sendiri ada orang lain pasti berasa ya. Nah iya, berasa itu. Terus lebih jelasnya lagi, pagi itu emang selimut itu udah di badan pas bangun. Luar biasa. Sampai akhirnya kan sempet Bang Hendrik nyari tahu nggak, atau misalkan nanya sama orang-orang yang ngerti seperti itu? Cari tahu. Kebetulan emang orang kampung itu, di orang-orang kampung asli itu memang mereka udah tahu ceritanya. Katanya di situ itu, jadi kebetulan kosan kita ini kan paling ujung dekat lapangan. Jadi arah ke jalanan sana, ini kan jalan makam, lapangan sebelah sini seberang. Ini pohon jablang gede banget dan udah tua. Udah gede ya. Nah, menurut pengakuan warga asli kampung sana, itu kalau mereka lewat tiap malam suka ngeliat ada cewek yang duduk di atas. Cewek itu sama dengan yang Bang Hendrik nggak? Bang Hendrik lihat nggak? Nah, karena kebetulan yang di Jamblang itu belum pernah ngeliat. Tapi kalau kata orang, cewek yang duduk di pohon jamblang itu selalu duduk kakinya digoyang-goyangin begini tuh. Kayak ayun-ayunan gitu. Dan sering orang lihat. Nah, kebetulan ada kosan yang di samping lapangan ini ada punya anak kecil. Nah, anak kecilnya ini sering banget dia ceritain ke mamanya kalau malam, kalau keluar pintu kan menghadap ke pohon jamblang tuh. Oh, langsung ke langsung kelihatan jauh gitu. Tapi dia selalu bilang, nah tuh ada apa, tante yang duduk di atas pohon gitu. Kata anak kecil itu dia sering lihat di pohon jamblang ini. Nah, jadi kalau orang kampung asli sana udah tahu bahwa kalau di situ sering banget yang muncul itu adalah perempuan itu, entah siapa. Sampai akhirnya Bang Hendrik bisa terlepas dari itu gimana? Dari gangguan-gangguan itu? Apa pindah kosan kah atau? Nah, pindah. Akhirnya memutuskan untuk pindah. Karena udah nggak nyaman ya? Maksudnya? Iya, karena bunyi itu semenjak itu nggak hilang. Jadi kayak ada siapa yang berdiri. Jadi kayak ada aja yang bunyi tiap malam. Jadi bukan cuma bunyi itu. Jadi ada pernah yang lebih jelas, kalau itu kan bunyinya di seret gitu ya. Kadang pernah ada sekali itu bunyinya di tembok. Jadi lebih dekat. Oh, nyeret di tembok. Pernah saya. Makanya jelas banget itu. Itu setiap malam seperti itu. Ada aja gitu. Makanya kadang 3 malam sekali. Pokoknya dalam seminggu itu ada siapa yang keluar. Pokoknya ada aja yang dalam seminggu itu ada aja bunyinya gitu. Sampai akhirnya memutuskan untuk pindah karena udah gak nyaman tidur. Iya, karena udah duluan ada yang pindah. Jadi sekitar 12 pintu itu karena sakingnya sering banget gangguan. Dan kebetulan rumah yang di depan kita ini kan kosan kita. Ada rumah yang di pinggir jalan tadi meninggal. Oh, meninggal. Itu rumah yang punya kosan apa bukan warga? Bukan warga, tapi di depan rumah itu kan ada pohon rambutan. Nah, dia juga sering ngelihat makhluk astral di pohon rambutan itu. Dan setelah dia meninggal, banyak orang yang di kosan kita ini pada pindah. Akhirnya kita ikutan pindah. Gara-gara takutan parno. Iya. Oke teman-teman, mungkin pengalaman bisnis Bang Hendrik ini kejadiannya berapa tahun yang lalu? 2015. Karena banyak banget ya di kontrakan, di kosan-kosan tuh pengalaman bisnis. Ya salah satunya gangguan dari makhluk seperti itu. Jadi Bang Hendrik setelah itu memutuskan untuk pindah ke
pindahnya masih sama di kampung Rawacitra, cuma tempatnya yang rame. Jadi udah di keramaian yang dekat ruko-ruko. Jadi kontrakan ujung itu setelah kita pindah udah nggak ada yang nempatin dan udah nggak ada yang berani nempatin Yang kosan lama. yang kosan lama, karena emang itu kosan yang paling mistis dan yang paling ujung. Nah ujungnya ini udah dekat tanah kosong, lapangan, makam. Nah itu yang membuat orang paling takut buat ngekos di situ lagi. Bahkan kalau siang pun memang udah berasa mungkin ya. Sepi karena ya? siang pun sepi karena udah ada pohon jamblang yang gede, terus paling ujung lah pokoknya, ujung kampung. Jadi setelah pindah Bang Heri sempat merasakan gangguan lagi. Jadi masih berasa banget ke bawah gitu dari tempat lama, karena pas pindah itu sebenarnya kosan yang baru aman, tapi kayak masih ke bawah aja gitu mistisnya, kayak masih kayak dengerin suara benda tajam, padahal enggak, tapi kayak ke bawah banget gitu. Apaan sih? Jadi mungkin itu balad cerita di luar nalar, kisah mistis Bang Hendrik di kos-kosannya dulu sewaktu masih muda ya. Iya. Buat teman-teman mungkin lebih selektif lagi milih tempat kosan, apalagi kan memang tidak ditempati untuk sehari 2 hari. Kalau bisa sih dicek latar belakangnya mungkin, atau apapun bisa ditanya-tanya dulu sama warga atau teman-teman yang ada di situ lebih lama. Sekian mungkin cerita dari Bang Hendrik ya, Bang. Terima kasih buat Bang Hendrik. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan channel Bang Hendrik juga, Kopi Gacor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.